Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Yuanda Khilaf Fajar. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang pipeline arsitektur. Nah, dalam dunia arsitektur itu banyak bagian yang mendukung kinerja prosesor dan sistem ya. Contohnya seperti unit pemrosesan, memori, input/output, unit manajemen, dan lain-lain. Nah, dalam video kali ini aku akan menjelaskan tentang salah satu bagian yang sangat penting dalam arsitektur, yaitu pipeline arsitektur. Bagi yang belum tahu, silakan simak video ini dan tetap simak videonya, enjoy your video. Di sini aku akan menjelaskan tentang 6 tahapan yang penting dalam arsitektur ya, tentang pipeline arsitektur. Nah, yang pertama itu penjelasan tentang pipeline. Di sini tentang pipeline aku akan menjelaskan ada 5 tahapan ya. Nah, seperti yang kalian lihat di layar itu apa sih konsep dasar pipeline dalam prosesor? Pipeline itu teknik yang digunakan dalam arsitektur prosesor dengan cara mengeksekusi beberapa instruksi secara bersamaan dalam berbagai tahap. Pipelining ini membagi eksekusi instruksi menjadi beberapa tahap yang berjalan secara paralel, mirip dengan sistem produksi di pabrik ya. Terus yang kedua, bagaimana sih kerja cara pipeline? Nah, biasanya eksekusi instruksi dalam CPU terdiri dari 5 tahap utama. Yang pertama, fetch atau pengambilan instruksi. Yang kedua, decode, dekorasi instruksi. Yang ketiga, execute, eksekusi instruksi. Keempat, memory access atau akses memori. Yang kelima, write blank. Nah, selanjutnya apa sih artinya? Dengan menggunakan pipeline, setiap tahap ini dapat berjalan secara bersamaan untuk instruksi yang berbeda. Artinya, saat satu instruksi sedang dieksekusi, instruksi berikutnya sudah mulai diambil dan didecode sehingga mengurangi waktu eksekusi keseluruhan. Nah, yang ketiga adalah contoh pipeline pada prosesor modern. Prosesor modern yang menggunakan teknik pipelining yang lebih canggih untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi dalam eksekusi instruksi, berbeda dengan pipeline sederhana. Prosesor modern yang sering mengimplementasikan teknik seperti superscalar execution, out of order execution, dan branch prediction. Untuk mengatasi berbagai hambatan dalam pipeline, salah satu contoh pipeline pada prosesor modern adalah pipeline dalam arsitektur Intel x86. Intel menggunakan pendekatan lebih kompleks dibanding arsitektur RISC seperti ARM. Prosesor modern Intel memiliki beberapa fitur. Yang pertama itu superscalar pipeline. Nah, apa sih superscalar pipeline itu? Intel menggunakan desain superscalar di mana CPU memiliki multiple execution units yang memungkinkan eksekusi beberapa instruksi dalam satu siklus clock. Yang selanjutnya adalah out of order execution atau OOE. Nah, teknik ini menggunakan prosesor mengeksekusi instruksi yang tidak bergantung satu sama lain secara bersamaan, mengurangi waktu tunggu akibat data hazard. Nah, yang selanjutnya adalah branch prediction. Prosesor modern Intel memiliki algoritma dynamic branch prediction yang sangat akurat, memungkinkan instruksi cabang if-else dieksekusi lebih efisien dengan mengurangi pipeline stalls. Nah, di sini aku akan memberikan salah satu contohnya, yaitu Intel Core i9 generasi ke-13. Memiliki pipeline yang lebih dalam dengan eksekusi multi-threading yang dioptimalkan, memungkinkan hyper-threading bekerja lebih efisien. Nah, selanjutnya adalah manfaat dan tantangan pipelining. Nah, di sini aku akan menjelaskan keuntungan atau manfaatnya pipelining dulu ya. Seperti yang kalian lihat di layar kaca ini, di layar kalian, itu pertama meningkatkan throughput atau beberapa instruksi dapat diproses secara bersamaan. Terus selanjutnya memanfaatkan sumber daya CPU secara optimal atau semua unit eksekusi bekerja secara bersamaan. Terus selanjutnya performanya lebih baik, mengurangi waktu eksekusi program. Nah, selanjutnya itu tantangannya. Tantangannya itu adalah pertama hazard atau konflik dalam eksekusi.
Itu bisa terjadi ketika satu instruksi bergantung pada hasil instruksi sebelumnya. Terus yang selanjutnya adalah pipeline stalls atau keterlambatan. Nah, tantangan dalam pipeline ini tuh jika ada hambatan, pipeline itu bisa mengalami penundaan yang harus menunggu instruksi sebelumnya selesai. Selanjutnya, branch misprediction atau jika CPU salah memprediksi percabangan, pipeline harus mengurangi efisiensi. Nah, teknik ini digunakan oleh prosesor modern seperti Intel x86 dan ARM untuk meningkatkan kinerja perangkat komputasi dari komputer hingga smartphone. Selanjutnya, kesimpulannya adalah pipelining adalah teknik penting dalam arsitektur komputer modern untuk meningkatkan kinerja prosesor. Dengan membagi eksekusi instruksi menjadi beberapa tahap yang berjalan secara paralel, sistem dapat menjalankan lebih banyak instruksi dalam waktu yang lebih singkat. Namun, ada tantangan seperti hazard dan pipeline stalls yang perlu dibatasi dengan teknik optimasi seperti branch prediction dan out of order execution. Nah, itulah penjelasan tentang pipeline arsitektur yang harus kalian ketahui, guys. Nah, sekian dari penjelasan tentang pipeline arsitektur. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain waktu.